Halo teman-teman, balik lagi sama aku Gina. Jadi setelah kemarin podcast aku menjelaskan materi mengenai Dealing with Uncertainty dengan topik COVID-19 yang makin meningkat di Asia, sekarang aku ingin menjelaskan versi logical fallacy-nya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke logical fallacy-nya, aku ingin menjelaskan dulu ya sedikit aja topik yang aku ambil. Jadi menurut data, kasus COVID-19 yang dilaporkan ini seringkali bersifat agregat teman-teman. Misalnya nih ya, kayak 1000 kasus dalam sehari. Itu kan kayak tahu dari mana tuh 1000 kasus dalam sehari kalau nggak ada angka desimal atau rincian berdasarkan geografisnya. Dalam konteks ini juga, kalau kita menyajikan data terlalu cepat, misalnya tuh kayak 1003 kasus dalam sehari, itu tuh bisa memberikan kesan akurasi palsu jika metode pencatatannya itu nggak akurat gitu, belum akurat. Nah, menyadari tingkat presisi yang masuk akal itu penting tahu agar tidak menyesatkan publik. Terus juga, jika lonjakan kasus ini meningkat dari 1500 menjadi 1520, apakah itu signifikan? Belum tentu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita harus melihat dari presisinya dan juga data sebelumnya. Terus juga, jika sebelum angka itu dibulatkan menjadi ratusan, terus tiba-tiba ada kenaikan 20 kasus, bisa jadi itu tidak berarti statistik. Nah, oke. Aku cukup menjelaskan segitu aja. Kita masuk ke logical fallacy mengenai topik aku. Jadi setelah aku mengidentifikasi logical fallacy-nya dalam topik aku ini, aku menemukan 2 poin, yaitu yang pertama ada argumen berdasarkan ketidaktahuan. Dalam kalimat jangan panik hanya dari lonjakan angka jika tidak ada konteks error dan presisi. Nah, fallacy-nya ini, jika argumen jangan panik itu didasarkan pada ketiadaan bukti mengenai konteks error dan presisi data, bukan pada bukti positif atau bahwa kenaikan tersebut tidak signifikan, maka ini menjadi apple to ignore. Artinya, karena belum ada bukti konkret tentang keakuratan data yang diasumsikan data tersebut tidak akurat atau kenaikannya tidak signifikan. Terus yang kedua itu ada pilihan terbatas. Jadi, pada kalimat ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan di masa pandemi, bukan sebuah kegagalan. Nah, fallacy-nya ini, meskipun pernyataan ini mengandung kebenaran, jika digunakan untuk menyarankan sebuah dua pilihan, itu tuh cuma ada panik atau menerima ketidakpastian sebagai bukan kegagalan, dan mengabaikan adanya pilihan atau tindakan lain seperti proaktif, misalnya mencari data yang lebih rinci, meningkatkan sistem pencatatan, atau juga melakukan analisis risiko lebih lanjut. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.